Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, yaitu di Injil Lukas pasal 1. Tapi apa yang saya sampaikan malam hari ini juga adalah profetik untuk semua saudara-saudara, khususnya tentu yang dikasihi, yang kami doakan, keluarga besar GKR Air Hidup Ambon, bahwa kita bukan lagi akan merayakan, dan memang kita akan merayakan Natal, seluruh orang percaya di seluruh dunia akan merayakan Natal, dan kita merayakan Natal artinya kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Tetapi saudara-saudara, kita segera akan merayakan kedatangan yang kedua kali. Nah saudara-saudara, tapi ada hal-hal yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan kita akan melihatnya bersama-sama, dan ini menjadi nubuatan. Dan malam hari ini apa yang Tuhan taruh adalah memang total profetik. Lukas pasal 1 kita akan melihat bersama-sama mulai dari ayat yang kelima. Saudara-saudara bisa ikuti di Alkitab, bisa ikuti di screen. Saudara juga bisa mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan membaca mulai dari ayat yang kelima dari Lukas pasal 1. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang atau berdoa. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka,
Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan adalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi yang terakhir menjelang kedatangan yang kedua kali. Saya ulangi, Tuhan sedang mempersiapkan generasi yang terakhir menjelang kedatangan yang kedua kali. Kedatangannya tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, sebab generasi yang melihat pohon ara itu bertunas, yaitu negara yang 1900 tahun tidak pernah ada lagi, tiba-tiba lahir kembali, yaitu Israel. Firman Tuhan katakan mereka melihat generasi itu, mereka sesungguhnya tidak akan lenyap atau habis sampai semua tentang kedatangan anak manusia digenapi. Artinya saudara-saudara, waktunya semakin lama makin singkat. Kenapa? Karena generasinya makin lama makin mengecil, makin banyak yang dipanggil Tuhan, makin banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Kapan pastor mulainya? Jamnya Tuhan, 1948. Tahun 1948, firman yang ditulis di dalam kitab Nabi Yeskiel bahwa dapatkah dalam satu hari satu bangsa itu berdiri lagi? Dapatkah tulang-tulang yang kering ini, Yeskiel, kembali sebagai satu bangsa? Yeskiel bilang, Tuhan, tidak mungkin, hanya Engkau yang tahu. Nah saudara-saudara, dalam zaman ke zaman firman itu belum pernah digenapi sampai 1948 digenapi. Saudara dan saya sedang hidup di zaman yang makin lama makin mengecil waktunya. Dengan kata lain, kedatangan Tuhan makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Tapi Tuhan juga mempersiapkan orang yang Dia siapkan, yang Dia pilih. Nah, ada dua generasi saudara-saudara, ada dua golongan, yaitu generasi yang disebutkan, saya pakai istilah sesuai dengan firman Tuhan ini, generasi Sakaria dan Elisabet, tapi juga ada generasi Yohanes. Semua katakan Sakaria, katakan Yohanes. Nah saudara-saudara, dua-dua adalah bagian yang sangat penting untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu yang pertama kali. Tapi malam hari ini saya berbicara di hadapan saudara, sebab Tuhan sedang mencari generasi yang sedang disiapkan untuk kedatangan yang kedua kali. Di zaman itu Tuhan mempersiapkan Sakaria, Elisabet, dan kemudian Yohanes. Di zaman ini Tuhan juga mempersiapkan. Nah saudara-saudara, nama-nama mereka luar biasa. Dan Yohanes artinya Yahweh memberi kasih karunia atau kasih karunia dari Yahweh. Saudara, nama gereja air hidup ini apa? Saudara nggak pernah dengar namanya? Gereja kasih karunia. Yahweh memberikan kasih karunia atau kasih karunia dari Yahweh. Itu arti nama Yohanes maksudnya. Yohanan bahasa Ibrani, Yunani. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi, dan generasi ini profetik. Waktu saya merasakan atmosfer bagaimana saudara-saudara memuji Tuhan, menyanyi, melompat, saya berseru dalam roh saya, Tuhan, memang Engkau sedang mencari di tengah-tengah umat-Mu. Memang benar Tuhan. Nah tapi saya akan mulai dulu dari generasi Sakaria. Sebab kalau tidak ada Sakaria dan Elisabet, Yohanes juga tidak bisa ada. Nah saudara harus mengerti bahwa mereka pun hidup di zaman di mana, yaitu bahwa mereka hidup di zaman di mana semuanya sudah makin lama makin sesat. Tapi Tuhan mempunyai satu orang yang luar biasa, lebih tepatnya satu keluarga, yaitu Sakaria dan Elisabet. Memang tidak ditulis yang lain-lain, tapi kemudian nanti kalau kita baca di dalam kitab setelah Tuhan Yesus dilahirkan, kita melihat betapa bobroknya para imam-imam di zaman tersebut.
Betapa sudah hancurnya moral, bahkan yang disebut imam, disebut ahli Taurat, disebut orang Farisi. Tapi ada imam dalam golongan imam yang sangat luar biasa, yang berbeda dari lainnya. Sakaria di ayat yang ke-6 dikatakan, dan Elisabet, mereka hidup kudus. Saudara-saudara, Tuhan ingin ada generasi Sakaria yang mempersiapkan untuk generasi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi ada syaratnya. Firman Tuhan katakan keduanya adalah benar di hadapan Tuhan, righteous dalam bahasa Inggrisnya, righteous before God, benar di hadapan Tuhan, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan kata lain, yang pertama, generasi Sakaria adalah generasi yang hidup kudus. Orang yang sungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan katakan mereka belum melihat terobosan. Saudara-saudara, tiba waktunya saudara akan lihat terobosan. Sebab setiap taburan orang benar itu pasti akan berhasil, akan bertunas. Dalam hidup Sakaria, Elisabet dikatakan mereka menjaga betul-betul hidup mereka, hidup benar. Yang lain terima suap, yang lain ikut dalam segala macam kejahatan di masa mereka. Tetapi Sakaria dan Elisabet ditegaskan oleh firman Tuhan, mereka hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan mereka hidup tak bercacat sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, atau generasi apapun engkau berada, harus hidup benar, harus hidup kudus. Kalau engkau tidak hidup benar dan hidup kudus, engkau tidak termasuk generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Tuhan memakai Sakaria dan Elisabet. Ada 24 rombongan sebenarnya, kalau saudara mengerti dalam tabernakelnya Daud, dan mereka mengikuti dari zaman Daud sampai di zaman mereka ini. Tapi dari 24 rombongan, Tuhan hanya menemukan satu pasangan yang luar biasa. Malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan melihat dan matanya tertuju di tempat ini karena Tuhan menemukan hidup saudara. Engkau yang sungguh-sungguh, engkau yang bersungguh-sungguh hati, engkau bersungguh-sungguh hati kudus di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, iya, aku akan pakai dia. Aku akan bekerja lewat hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, mereka bukan hanya hidup kudus, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan di ayat yang ke-8 dikatakan, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah, ada catatannya saudara-saudara mengenai Elisabet. Elisabet disebutkan adalah keturunan Harun. Kalau Elisabet laki-laki, nah Elisabet wanita. Cuman maksud saya, jika dia dilahirkan laki-laki, mungkin dia yang akan dipilih jadi imam besar, karena dia keturunan Harun. Tapi suaminya, karena di dalam keimaman Israel tidak ada wanita yang melayani. Jadi saudara-saudara, Tuhan memilih orang-orang yang melayani, yang melakukan tugasnya pada waktunya. Saudara-saudara, orang tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat. Waktu saudara melayani dengan segenap hati, Tuhan berkata, ini aku bisa pakai. Waktu engkau melayani di waktu yang sudah ditetapkan oleh pemimpin rohani, dan engkau melayani dengan segenap hati, tidak dengan marah, tidak dengan keluh kesah, engkau melayani dengan sukacita. Nah saudara-saudara, jangan terlewatkan, saya ulangi, dikatakan mereka tidak punya keturunan. Dengan kata lain, ada sesuatu yang mereka rindukan yang belum terjadi. Tapi mereka tetap lakukan tugas pelayanan mereka dengan segenap hati. Saudara, Tuhan ingin mencari generasi yang mempersiapkan kedatangan kedua kali. Dia mencari orang-orang yang melayani dengan segenap hati. Dia mencari orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Yang tidak memilih, saya nggak mau, saya ikut giliran sebelah sana. Tidak, saudara-saudara. Kalau pemimpin rohani bilang, enggak, giliran kamu di sini. Oke, siap.
saya akan layani. Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Yang ketiga, dikatakan bahwa mereka punya waktu doa yang spesifik. Artinya waktu doanya itu teratur. Tidak hanya pada waktu KKR, tidak hanya pada waktu ada jam doa di gereja, tapi mereka punya waktu doa pribadi yang setiap kali kalau waktu doa itu datang, mereka pasti pergi untuk berdoa. Dikatakan di ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Istilah waktu pembakaran ukupan adalah berbicara mengenai jam doa. Semua katakan doa. Saudara-saudara, hidup kita di hadapan Tuhan tidak akan lebih dari hidup doa saudara. Kalau saudara tidak berdoa, saudara nafas megap-megap. Yang saya maksud adalah nafas rohani saudara kembang kempis. Tapi kalau saudara berdoa, nafas rohani saudara kuat. Engkau siap menghadapi apa saja. Engkau siap menghadapi, engkau siap memberkati orang lain juga. Tapi kalau kehidupan doamu tidak disiplin, tidak teratur, saudara-saudara pada waktu jam doa, ya berdoa. Tidak peduli ada piala dunia, tetap berdoa. Oh, saya dengar agak berat ini. Atmosfernya langsung agak turun, pastor. Saudara, dia nggak bilang begini, oh ini hari, ini pertandingan A lawan B. Tidak, dia bilang, jam doa. Saya berdoa. Puji Tuhan untuk yang siap. Oh ya, saudara-saudara, saya katakan dari awal, profetik. Engkau yang siap, engkau yang akan dipakai Tuhan. Tuhan memang mencari orang-orang yang seperti ini. Yang pada waktunya berdoa dia bilang, oh gak bisa, ini waktu jam doa saya. Saya percaya bahwa Tuhan melihat, matanya mencari. Firman Tuhan katakan mata Tuhan berjalan kian kemari, go through and fro, menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Manusia tidak melihat, mungkin tidak memperhatikan, tapi Allah melihat, matanya melihat. Oh, dia sama sekali tidak kompromi. Kalau waktu berdoa dia berdoa, kalau waktu bersekutu dia bersekutu. Dia menghargai hadiratku, dia menghargai waktu bersama dengan aku. Dan Tuhan senang. Itu sebabnya Tuhan datang bukan kepada nama-nama lain. Saudara, nama-namanya luar biasa, walaupun tidak disebutkan di Alkitab. Maksud saya nama-nama yang lain luar biasa, bukannya kurang luar biasa. Luar biasa nama-nama yang lain. Tapi Tuhan memperhatikan Zakaria dan Elisabet ini. Sebab mereka orang yang berdoa pada waktunya. Yang keempat, apa yang kita dapat lihat, yaitu pada waktu mereka berdoa, atau lebih tepatnya pada waktu Zakaria berdoa, dia tidak buru-buru saudara-saudara. Dia menantikan di hadirat Tuhan sampai dia terima visi. Semua katakan visi. Katakan visi. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak punya visi, kita akan lelah. Misalnya, kita di laut, kita tidak bisa lihat kemana kita sebenarnya berjalan. Kita terputar, capek. Nah banyak orang percaya demikian. Hidupnya terputar, karena tidak tahu kemana arahnya. Visi adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Nah saudara-saudara, dalam Lukas pasal 1, Tuhan katakan, atau firman Tuhan katakan di ayat yang ke-21, dikatakan, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Saudara-saudara, kalau kita berdoa jangan buru-buru. Kalau saudara sudah dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba ada bunyi di kedengaran, gol.
Nah, saya ngomong karena ini pengalaman saya juga dulu. Dulu, saudara. Nanti saya cerita habis ini. Dulu, apa yang saudara kerjakan, tidak, saudara harus nantikan. Karena mungkin sebentar lagi Tuhan akan memberi visi. Saya senang dikatakan bahwa Zakaria itu berlama-lama di hadirat Tuhan. Artinya dia berlama-lama di waktu doanya. Banyak orang, Bapa haleluya, terima kasih, berkati ini, berkati itu, berkati ini, terima kasih Tuhan, haleluya, shalom, haleluya, amin. Malaikat baru, oke Tuhan, kami mau turun. Sudah pergi dia. Saudara bisa mengerti maksud saya? Saudara belum terima berkatnya, saudara sudah bangkit berdiri dan oke, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan Zakaria berlama-lama sampai orang-orang menanti. Pastor, saya sudah ditunggu. Itu mereka bilang kita nonton bersama. Saudara mau nonton bersama, mau nonton rame-rame, lebih penting engkau terima visi dari Tuhan. Jauh lebih utama. Dari awal saya katakan Tuhan mencari umat yang siap untuk menyambut kedatangan kedua kali. Tuhan mencari orang yang dia akan pakai untuk bekerja sama, mempersiapkan jalan. Nah, saya juga punya pengalaman saudara-saudara. Tapi pengalaman itu adalah saya ingat dari waktu itu saya katakan Tuhan stop. 2005 waktu saya akan ditabiskan menjadi pastor, pendeta. Tuhan bilang, kamu mau ditabiskan jadi pendeta? Ya. Kalau kamu mau ditabiskan, kalau aku mau pakai kamu stop. Bangun tengah malam atau lihat malam-malam, apapun. Sebab aku menguduskan kamu. Mulai hari itu saya bilang, yes Tuhan. Dan sampai hari ini tidak sedikit pun saya tertarik. Yang saya cerita tadi itu pengalaman saya dulu, saudara-saudara berdoa. Tiba-tiba gol, bangkit berdiri. Apa? Kenapa? Sudah lupa semua saudara-saudara apa tadi. Apa yang Tuhan bicara sudah tidak ingat lagi. Belum dicatat yang kita lihat, waduh itu luar biasa. Tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan bilang saya nggak bisa pakai. No, bukan berarti menyaksikan atau menonton sepak bola hal yang tidak baik, bukan itu maksud saya. Tapi ada waktu yang saudara harus punya dengan Tuhan. Yang apapun terjadi tidak boleh diganggu. Nah saudara-saudara sampai dia punya visi. Lihat ayat yang ke-22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, dia melihat a vision. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, Rasul Petrus berkhotbah. Pada hari-hari yang terakhir dia katakan, aku telah melihat ini dan sekarang saya menyampaikan ini sesuai dengan kitab Nabi Yoel. Lalu dia mulai kutip kitab Nabi Yoel. Anak-anakmu akan mendapatkan semua flesh, dikatakan semua orang akan menerima Roh Kudus, akan menerima pencurahan Roh Kudus. Lalu dikatakan anak-anakmu akan mulai bernubuat. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan. Teruna-terunamu dan seterusnya sampai orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Nah saudara-saudara, firman itu disampaikan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini itu terus terjadi. Nah tapi ada hal yang spesial di dalam generasi ini. Yaitu generasi Zakaria. Hidup kudus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempunyai waktu doa yang teratur. Dan di waktu doa yang teratur itu, Tuhan datang dan berbicara, aku akan memulai sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Nanti kalau saudara baca, bahkan nama Yohanes, keluarganya bilang,
Nggak pernah ada nama Yohanes di keluarga kita. Saudara, karena memang Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Tuhan sedang memulai sesuatu yang malam ini khusus untuk saudara-saudara. Saya percaya ada banyak orang yang Tuhan pilih dan saya berdoa semuanya. Tapi itu tergantung respon masing-masing setiap orang di hadapan Tuhan. Nah, tapi ada generasi Yohanes. Jadi waktu itu Sakaria dipilih Tuhan bersama Elisabet. Tuhan katakan, kamu Sakaria aku pilih untuk mempersiapkan dan lewat hidupmu firman yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu akan digenapi. Yaitu lewat hidupmu akan lahir seseorang yang akan mendahului aku, yaitu mendahului Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, generasi Yohanes ini sangat khusus. Malam hari ini saya percaya ada banyak anak-anak muda, engkau adalah generasi Yohanes. Tapi bukan hanya anak-anak muda, semua orang yang engkau tahu bahwa engkau dipanggil Tuhan untuk generasi yang terakhir, engkau juga adalah generasi Yohanes. Apa yang dimaksud Yohanes? Ingat tadi apa? Yahweh memberikan kasih karunia. Atau kasih karunia dari Yahweh. Itu nama Yohanes. Jadi Tuhan membangkitkan generasi yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, generasi ini luar biasa. Yang pertama, generasi ini adalah generasi yang profetik. Profetik. Dan saya tahu bahwa di air hidup Ambon, tapi juga saya berdoa untuk semua yang hadir, baik on-site maupun online, ataupun mendengar di masa yang akan datang. Engkau juga profetik. Kalau engkau mau masuk bersama dengan apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini. Yang pertama, generasi profetik. Apa maksudnya generasi profetik? Begini saudara, di dalam sejarah mereka, dari kakek buyut, kakek buyut, kakeknya, orang tuanya, sampai ke ayahnya, semuanya adalah imam. Tapi Yohanes beda. Tuhan bangkitkan Yohanes, nabi, menerobos. Imam. Begitu sampai di anaknya Sakaria, Tuhan bilang, selesai. Mulai hari ini aku akan bangkitkan satu yang baru, nabi. Tapi nabi ini tidak nabi sembarangan, saudara-saudara. Nabi ini luar biasa. Dia nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, dia generasi terakhir dari generasi-generasi sebelumnya. Praise and worship di tempat ini saya bisa rasakan. Para pendoa di tempat ini adalah generasi yang terakhir dari generasi-generasi sebelumnya. Tuhan menutup, tapi menutup dengan berbeda, dengan profetik yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan semuanya heran, takut dan gentar. Semua senior pun heran. Kalau saudara baca kemudian nanti saudara lanjutkan di Lukas mengenai bagaimana hidup Yohanes. Dikatakan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pun datang untuk dibaptis. Kenapa? Karena mereka bilang yang ini beda sekali. Ini memang saudara kita juga sesama Farisi, sesama orang imam-imam. Kalau dia tidak keluar dari sana, dia akan masuk ke dalam golongan imam juga. Tapi yang ini beda, ditarik ke Tuhan keluar dari sana. Saudara mesti mengerti kenapa. Karena nanti musuhnya dari pelayanan Tuhan Yesus adalah siapa? Imam-imam kepala, saudara. Itu sebabnya Tuhan ambil generasi Yohanes ini, ditarik keluar, dipisahkan Tuhan, jauh sekali. Malam hari ini saya tahu ada banyak orang akan dipisahkan Tuhan untuk Tuhan sendiri.
Tuhan menarik engkau dari keluargamu. Tuhan menarik engkau dari perkumpulanmu yang akan menghujat Tuhan. Ditarik dari sana. Tuhan menarik engkau dari semua yang tidak percaya akan kegerakan Tuhan. Ditarik supaya engkau masuk ke dalam kegerakannya Tuhan. Ke dalam pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan ambil Yohanes. Tidak ada dalam generasinya, saudara-saudara. Itu sebabnya saya baca dari awal supaya saudara mengerti. Dikatakan bahwa dari generasi ke generasi ke generasi, dari mereka imam, mamanya Elizabeth keturunan Harun, tapi begitu sampai di Yohanes dia bilang, tidak, aku akan kuduskan ini. Ini adalah milikku. Ini adalah bagian yang berharga. Dia akan menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Aku mendengar suara yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Ratakan jalan bagi Tuhan. Semua lembah harus ditimbun. Semua gunung harus diratakan. Sebab sebentar lagi Raja kemuliaan akan datang. Tuhan katakan itu akan menjadi message hidupnya. Dia akan membawa itu dalam hidupnya. Itu sebabnya aku kuduskan dia. Aku pisahkan dia dari semua yang lain. Aku pisahkan dia. Saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang sangat spesial buat Tuhan. Dan khususnya malam hari ini saya sampaikan di hadapan saudara-saudara. Tuhan akan pilih beberapa dari saudara seperti ini. Saudara akan ditarik khusus. Dan engkau akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Yang kedua dikatakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, saudara tidak temukan kata dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan Raja Daud pun hanya ditulis bahwa dia mulai saat itu berkuasa roh Tuhan ke atasnya. Kalau para nabi dikatakan hinggap roh Tuhan ke atas para nabi. Tapi nabi yang ini beda ini. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dari kandungannya, ibunya. Pastor, apa maksudnya? Maksudnya Zakaria dan Elizabeth harus menjadi pendoa yang berdoa untuk generasi Yohanes dilahirkan. Dan pada waktu generasi Yohanes ada di dalam kandungan rohani. Saya tidak lagi berbicara jasmani, tapi kandungan rohani. Mereka sudah orang-orang yang disiapkan. Pada waktu mereka tampil, mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbeda sekali. Mereka penuh dengan kuasa. Mereka membawa sesuatu yang berbeda. Dan saudara-saudara, begitu berbedanya, mereka harus hidup kudus dan dipisahkan hanya untuk Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Saudara-saudara, malam hari ini Tuhan ingin memisahkan banyak dari saudara. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, engkau harus berhenti dari segala sesuatu yang kotor dan engkau memisahkan dirimu. Dan berkata, Tuhan ini saya, pakailah saya. Tuhan katakan tidak boleh sedikit pun terkena dengan apapun yang dari dunia ini. Dan kalau saudara baca nanti, bukan hanya itu saja. Yohanes itu berbeda juga. Dia dikatakan dia mulai bertumbuh dan dibesarkan di padang gurun. Dia bertumbuh dibesarkan di padang gurun, kemudian dia juga berkumpul bersama, tidak bersama dengan imam-imam, saudara-saudara. Dia berkumpul, yang dia baca, yang dia renungkan adalah firman Tuhan. Dia adalah generasi yang berbeda. Nanti kalau saudara dengarkan atau saudara baca khotbahnya mengutip ayat demi ayat. Saya ingin tanya, berapa banyak dari saudara bisa mengutip atau bisa menyebutkan 5 ayat saja? 5 ayat.
Para hamba Tuhan jangan mengangkat tangan. 5 ayat saja, 5 ayat, oke. Nggak ada yang bisa. Masih menyebutkan 5 ayat, menghafal 5 ayat. Ada yang bisa? Saya tidak suruh malam ini saudara menghafal. Berapa banyak yang bisa 5? Oke, kurangi. 3. Berapa banyak yang bisa? 3 ayat saja. 3 ayat, ada yang bisa? 3 ayat? 3 ayat, oke. Yohanes 3 ayat 16, Filipi 4 ayat 19, Filipi 4 ayat 13. Yohanes. Nah, maksud saya begini saudara. Yohanes, dia tidak lagi kutip atau membaca. Dia mengutip pada waktu dia berkhotbah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia renungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan katakan dia makan, saudara yang ingat mungkin hanya dia makan belalang, minum madu. Oh, pastornya makan belalang, dia minum madu sebagai makanannya. Tapi saudara-saudara, ada bagian yang lain yang tidak ditulis di Alkitab secara lengkap, ada ditulis dalam sejarah gereja. Dia termasuk golongan yang berbeda, dan mereka berkumpul bersama-sama. Merekalah yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu pertama kali. Nah, tapi saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan adalah dia hidup kudus, dipisahkan hanya untuk Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, dia punya tugas yang jelas dalam hidupnya. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat bapa-bapa berbalik. Semua katakan berbalik. Jadi Tuhan meletakkan tugas kepada Yohanes, berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudara, malam hari ini di Air Hidup Ambon, saudara dengar firman Tuhan ini. Tuhan ingin menyiapkan satu umat yang layak baginya. Pada waktu dia datang kedua kali, dia ingin orang yang siap. Dia ingin orang yang menanti-nantikan dia. Dia rindu untuk mempelainya, mempersiapkan diri. Dan Tuhan memberi tugas kepada Yohanes. Generasi Yohanes adalah generasi yang mempersiapkan. Generasi Yohanes, generasi yang memuridkan. Generasi Yohanes, generasi yang mengajar orang lain juga. Yang memberitakan Injil juga. Yang berbicara kepada orang lain juga. Ini adalah generasi Yohanes. Dan Tuhan berikan tugas itu kepada generasi Yohanes. Apakah engkau generasi Yohanes? Apakah engkau generasi Yohanes? Apakah engkau juga generasi Yohanes? Sebab Tuhan mencari dan Tuhan mempersiapkan satu generasi bagi dia, satu orang. Dan saudara-saudara, saya mengutip kembali apa yang ditulis dalam kitab Maleakhi. Sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan katakan akan datang Elia. Nah saudara-saudara, tapi Elia memang tidak datang secara fisik. Tapi Elia di ayat 17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Saudara-saudara, bagian yang terakhir, yang kelima, bahwa generasi Yohanes adalah generasi yang Tuhan katakan sebelum kedatangan kedua kali, dia akan mempersiapkan jalan bagiku. Dia akan bergerak dengan roh, tapi juga dengan kuasa, dengan kekuatan yang penuh. Apa saja yang diucapkannya, itu yang terjadi. Apa saja yang dideklarasikannya, itu yang terjadi. Saudara-saudara, pelayanan Yohanes begitu luar biasa. Maksudnya apa? Saudara-saudara, semua imam-imam melayani di mana? Di Bait Allah. Tapi Yohanes melayani di padang gurun. Tapi banyakan mana yang datang ke tempat imam atau ke padang gurun? Saudara baca nanti. Banyak mana yang datang? Padang gurun. Dikatakan ribuan orang berduyun-duyun datang ke padang gurun. Ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes. Sebab apa?
sebab dia tidak menyampaikan dengan teori, dia menyampaikan dengan kuasa, dia menyampaikan dengan roh, dia menyampaikan dengan pewahyuan. Dia tahu kenapa dia ada di sana, dan pada waktu dia sampaikan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Orang satu persatu dibaptis, dan tibalah harinya. Wow, luar biasa. Dan tibalah harinya, di hari yang sangat spesial. Tidak ditulis hari apa itu, tidak disebutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang pasti dia tidak Sabtu karena itu hari Sabat. Tapi firman Tuhan katakan, pada waktu itu datang juga Tuhan Yesus untuk dibaptis. Dan Yohanes pada waktu melihat, dia katakan, ya, ini dia. Saudara-saudara, benar bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tapi bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Sebab Rasul Paulus katakan di 2 Tesalonika, di 1 Tesalonika juga, tapi bagi anak-anak Tuhan, engkau lihat tanda-tandanya. Engkau harusnya bisa lihat. Engkau harus bisa katakan, ya, dia sedang datang. Aku lihat, dia itu dia. Dia itu sedang datang. 2000 tahun yang lalu, Yohanes menunjuk, ini dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi sekarang Tuhan juga sedang membangkitkan satu generasi yang dapat berkata, ini dia. Saudara-saudara, pada waktu gereja Tuhan diangkat, itu akan menjadi kesaksian bagi seluruh dunia bahwa benar apa yang telah diucapkan itu terjadi, bahwa gerejanya diangkat oleh Tuhan. Apakah engkau ada di sana? Apakah engkau ada di sana? Engkau ada di mana? Engkau di bagian mana, saudara-saudara? Yohanes yang pertama, prophetic. Saya percaya bahwa almarhum Pastor John telah berdoa bersama Pastor Lenny, dan Pastor Lenny melanjutkan pelayanannya pada hari ini. Tentu ada generasi sebelumnya yang berdoa, tapi memang inilah generasi yang paling terakhir, dan saudara ada di dalamnya. Engkau bagian mana? Di bagian Zakaria Elizabeth atau di bagian Yohanes? Hanya ada 2 bagian ini, saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Engkau ada di mana? Saya tahu firman ini berbicara bagi saudara. Engkau tahu bahwa engkau harus memilih pada malam hari ini, dan memang engkau harus memilih. Waktunya untuk bermain-main lagi. Bukan karena saya atau bukan karena salah satu orang di ruangan ini, tapi karena Dia, Yesus Tuhan, telah menetapkan satu hari untuk kedatangan yang kedua kali. Dia telah menetapkan hari tersebut. Dan firman Tuhan katakan, pada waktunya itu akan di-reveal, akan dibukakan. Nah, saudara-saudara, tapi engkau ada di mana? Tugas kita bukan berkata, pastor, di hari inikah, hari itukah, hari, bukan. Bagian kita ada di generasi Yohanes atau generasi Zakaria. Itu bagian kita. Bagian kita bukanlah sibuk-sibuk hitung tanggal yang tepat yang mana. Itu bukan bagian saya dan saudara. Bagian saya dan saudara adalah Yahweh memberikan kasih karunia. Saudara harus hidup di dalam kasih karunia. Tapi saudara-saudara, untuk masuk di sana, saudara harus memisahkan diri. Zakaria harus memisahkan dirinya. Kalau saudara baca waktu Zakaria pulang kembali, dikatakan dia bisu. Sampai kapan? Sampai Yohanes dilahirkan. Dan firman Tuhan tegaskan, kalau orang bisu tidak boleh melayani. Artinya kalau ada cacat, tidak bisa melayani sebagai imam. Dan mulai hari itu Zakaria dikuduskan. Tidak lagi masuk golongan imam, tapi dia telah masuk golongannya yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang waktu itu pertama kali. Kalau saudara baca, Elizabeth juga sama. Firman Tuhan katakan 5 bulan dia tidak bertemu siapa-siapa. Pada waktu dia mulai mengandung.
Kenapa? Karena dia menguduskan dirinya. Dia berdoa, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia tahu ini saatnya, ini momen yang sangat spesial. Dan saya tahu saya ada di sini bersama Ketua Umum dan Sekum, bersama hamba-hamba Tuhan. Karena ada momen yang spesial untuk saudara malam hari ini. Saya tahu bahwa saya datang juga profetik. Seperti yang saya ceritakan kepada Pastor Lenny, kami berempat di ruangan sebelum naik pesawat. Karena ada sesuatu yang profetik. Dua orang ini memisahkan dirinya, Zakaria dan Elizabeth, untuk pergi bersama dengan Yohanes. Dalam sejarah mereka tidak lagi berkumpul bersama imam-imam, karena mereka sudah dipisahkan Tuhan untuk bersama dikuduskan, menyambut kedatangan Tuhan kedua. Waktu itu yang pertama kali. Tapi saya tahu bahwa banyak orang sedang dipisahkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi ada juga generasi Yohanes. Generasi Yohanes ini mungkin sudah ada di ruangan ini, mungkin juga sedang dilahirkan malam hari ini. Nah, Yohanes ini berbeda dikatakan. Yohanes ini profetik. Tidak ada yang sama dalam keluarganya. Benar, tidak ada yang sama. Engkau tidak akan sama lagi sejak engkau bertemu Tuhan Yesus. Benar, saudara-saudara. Hidupmu tidak akan sama lagi. Kalau orang lain, semua saudara-saudaramu peminum, pemabuk, berjudi dan ini dan itu, engkau bilang itu bukan bagian saya. Saya sama sekali jauh dari itu. Kalau orang lain boleh, saya kuduskan diri saya. Kalau orang lain mau ambil itu terserah, ambil saja. Tapi saya dilahirkan secara profetik. Saya melihat orang tua rohani saya berdoa untuk saya. Saya melihat hamba-hamba Tuhan berdoa untuk saya, supaya saya dilahirkan. Saya akan menguduskan diri saya. Saya akan memisahkan hidup saya dari semuanya. Saya akan mulai makan makanan yang berbeda. Yang dimaksud bukan makanan jasmani, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan seperti madu yang manis. Itu makanannya. Yang dia makan, yang dia makan, yang dia makan, yang dia makan. Sehingga pada waktu dia mulai menyampaikan firman, dia tidak menyampaikan dari pikirannya, dia tidak menyampaikan dari perasaannya, dia menyampaikan dari roh yang menyala-nyala. Lalu kemudian saudara-saudara, pada waktu Yohanes mulai muncul, dia tidak punya platform, dia tidak punya tempat yang bagus seperti para imam-imam. Dia hanya punya padang gurun. Dengan kata lain, dia ada di mana saja, dia tetap akan mulai maju. Saudara, engkau bisa ada di mana saja, engkau akan menarik banyak orang. Nah, Yohanes punya formula. Maksud saya Yohanes Pembaptis. Dia deklarasikan itu di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31. Kalau saya tidak salah kutip 30 atau 31. Dia harus semakin bertambah. Aku harus semakin berkurang. Maka semua orang akan datang kepada. Bukan kepadaku. Aku sedang mempersiapkan jalan bagi dia. Dia akan segera datang. Aku harus semakin berkurang. Dia harus semakin bertambah. Nama Yesus harus ditinggikan. Itu pelayananku, kata Yohanes. Dan pada waktu dia melayani, semua orang datang. Firman Tuhan katakan, pejabat-pejabat datang, kepala-kepala pasukan datang, tentara-tentara datang, orang yang menarik pajak, segala macam orang datang. Kenapa? Karena mereka bilang ada sesuatu yang luar biasa dari pelayanan Yohanes. Dan saya tahu generasi ini ada di ruangan ini. Ada di antara saudara-saudara. Ada di antara saudara yang di balkon.
Ada di antara saudara yang di ruangan di overflow di belakang kamera di sana. Ada juga di sini, ada juga di platform ini. Saya bisa rasakan ada di tengah-tengah ini. Tapi saudara harus menyerahkan diri. Saudara harus menyerahkan diri. Sebab pada waktu Tuhan mulai mencurahkan, Dia tidak akan berhenti bekerja sampai Dia menggenapi sampai akhir. Tuhan menutup mulut Sakaria supaya mulai hari itu Sakaria dikuduskan. Tidak lagi kumpul dengan semua yang lain. Saudara, siapa mau kumpul dengan orang bisu tidak bisa ngomong? Tidak ada yang mau, saudara. Supaya apa? Supaya dia dipisahkan bersama dengan istrinya. Dan Tuhan mulai mencurahkan rohnya. Terus. Sebab Yohanes harus penuh dari kandungan. Wow, satu generasi yang dilahirkan dari kandungan rohani yang luar biasa. Malam hari ini saya bisa rasakan ada di ruangan ini. Oh, haleluya, haleluya.